Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di tengah-tengah kesempatan hari ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara. Judul renungan yang saya sampaikan pada hari ini adalah First Love atau cinta pertama. Saya percaya setiap manusia yang normal, baik engkau yang saat ini masih remaja, engkau yang sudah dewasa, bahkan engkau yang sudah berumah tangga, pernah mengalami namanya cinta pertama atau first love. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana perasaanmu, bagaimana hatimu ketika engkau tertarik jatuh cinta terhadap lawan jenismu? Satu perasaan yang menggebu-gebu untuk berusaha mendekatkan diri, mengenal jauh lebih dalam, dan berusaha untuk menjalin hubungan yang serius atau pacaran dengan lawan jenismu, bukan? Engkau berusaha mencari nomor teleponnya, engkau berusaha mencari di mana dia tinggal. Bahkan ketika engkau sudah menemukan di mana tempat tinggalnya, berapa nomor handphonenya, engkau mulai melakukan pendekatan melalui SMS, menelpon, atau lain sebagainya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih ketika engkau sudah menjalin hubungan yang serius, yaitu tahap pacaran dengan lawan jenismu. Ada orang yang berkata, kalau sehari saja engkau tidak melihat atap rumahnya, engkau begitu kangen, engkau begitu rindu dengan dia. Makanya tidak salah, saudara, banyak orang, banyak anak-anak muda yang saat-saat ini ketika pasangannya tidak membalas chat, baik WA maupun SMS, atau tidak mengangkat telepon, mereka panik. Mereka bertanya-tanya, di mana, sedang apa ya pacarku ini? Itulah perasaan yang diungkapkan, yang keluar dari dalam hati kita ketika kita jatuh cinta, apalagi pada cinta yang pertama kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana perasaanmu saat ini ketika engkau sedang jatuh cinta? Saya tidak tahu, saudara, tetapi pada umumnya perasaan itu menggebu-gebu di dalam diri kita, bukan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah hidup dengan orang yang kita cintai? Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun hubungan kita begitu harmonis, hubungan kita begitu mesra seperti waktu kita pacaran. Tetapi setelah belasan tahun usia pernikahan kita, seorang istri berbicara kepada seorang suaminya. Istrinya mulai berbicara, "Papa, aku ingin berterus terang dan jujur kepadamu." "Katakanlah istriku," kata suaminya. "Pak, janji ya tidak marah, janji ya tidak teriak-teriak. Kan papa orang yang ramah, papa orang yang senang dengan keterbukaan. Jadi papa janji ya, kalau saya berbicara, saya menceritakan isi hati saya, papa janji ya, papa jangan marah." Itu yang diungkapkan sang istri, saudara. Dan suaminya pun menyetujuinya. Mulailah sang istri berbicara, "Pak, 1 tahun belakangan ini aku tidak lagi mencintaimu." Sang suami terkaget, saudara. Apakah ini serius? Atau kau hanya bercanda? Tetapi ekspresi sang istri penuh dengan keseriusan. "Betul, Pak, 1 tahun ini saya tidak lagi mencintaimu." Mungkin serentak, seketika itu, saudara, engkau seorang laki-laki, engkau akan berteriak, "Siapa orang itu? Siapa orang ketiga yang membuat engkau tidak mencintaiku lagi?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, engkau tidak menerima, bukan? Perasaanmu hancur, bukan, ketika istrimu berkata, "Aku tidak mencintaimu lagi." Tapi sang istri kemudian berkata, "Pak, tetapi aku akan tetap menjadi istrimu. Aku akan tetap mengurus anak-anak kita. Aku akan tetap tidur sekeranjang denganmu. Aku akan tetap mengurus kehidupan kita. Tetapi aku tidak mencintaimu lagi." Bagaimana engkau sebagai seorang laki-laki, saudara? Tentu engkau tidak akan menerima keadaan seperti ini, bukan? Mengapa engkau tidak menerima, saudara? Karena yang esensi, yang utama hilang dari sebuah hubungan itu.
Bagaimana perasaanmu ketika istrimu berkata, aku tidak mencintaimu lagi, tetapi aku akan tetap menjadi istrimu? Kau akan menolak, bukan? Kau akan marah, bukan? Itulah perasaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menuliskan, memberikan wahyu kepada Yohanes untuk menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus, begitu banyak pujian yang dilontarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka berjuang untuk Injil, mereka tetap bertahan di dalam pemberitaan Injil, mereka tidak lelah di dalam bekerja, bahkan mereka begitu jeli memperhatikan ajaran-ajaran palsu. Tetapi di balik pujian mereka, Tuhan Yesus mencela mereka. Dikatakan di sana, namun demikian aku mencela engkau, hai jemaat Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Celaan yang serius, teguran yang serius yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat Efesus, karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Cinta yang pertama, saudara. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan rohanimu ketika engkau mulai mengenal Yesus, ketika engkau semakin mendekatkan diri dengan Yesus, bahkan engkau telah hidup bersama dengan Yesus. Itulah cinta pertamamu. Itulah saat-saat awal engkau mengenal, menerima, bahkan engkau membiarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hatimu, saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaanmu setelah engkau sekian lama ikut Tuhan, engkau sekian lama melayani Tuhan, engkau sekian lama berjuang untuk Tuhan Yesus. Saya tidak tahu hari-hari ini, saudara. Ketika engkau hari-hari ini hanya percaya Yesus, hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percayalah ada janji yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Tuhan berjanji Dia akan menganugerahkan mahkota kehidupan, buah kehidupan di Taman Firdaus itu kepada engkau dan kepada saya. Sebaliknya, saudara, ketika perasaanmu, kasihmu yang mula-mula hilang begitu saja karena keadaan, karena kondisi, engkau kelihatannya melayani Tuhan, engkau kelihatannya setiap minggu ke gereja, engkau kelihatannya rajin membaca Alkitab, engkau kelihatannya rajin berdoa, tetapi yang esensi, yang utama di dalam dirimu, yaitu kasihmu kepada Tuhan, hilang. Apa yang harus engkau lakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sana, bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Bertobat artinya, saudara, hati kita, diri kita, kerohanian kita harus kita pulihkan. Kita harus datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasih Tuhan untuk melayakkan kita. Dan ingat, saudara, lakukanlah semula apa yang dulu pernah kita lakukan. Cinta pertama kita, seperti ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus, ada perasaan yang luar biasa, perasaan yang rindu, perasaan yang kangen, yang engkau ekspresikan di dalam dirimu, sebagai wujud engkau mengasihi Tuhan Yesus, sebagai wujud engkau mengasihi Allah penciptamu, yang telah memilih engkau, yang telah menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus memberkati.